Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Yang tentunya di episode kali ini masih bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi. Kabar baik hari ini ya dok Iya, ya? baik banget. Baik. Dan berikutnya juga sudah hadir di sini ada Ibu Ika. Iya Mbak. Ibu Ika, kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Baik, Ibu Ika, ini kan dengar-dengar katanya telah melakukan operasi 2 minggu yang lalu ya. Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sebelumnya keluhan apa yang dirasakan sehingga akhirnya bertemu dengan Dokter Caroline. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ika dari Pekanbaru. Punya keluhan nyeri haid yang hebat. Setelah itu di sini saya selalu sakit. Pokoknya saya tuh hampir tiap hari saya demam, sakit. Merasakan sakit yang hebat banget. Itu selama 6 tahun saya rasakan. Sebelumnya saya udah berobat ke dokter kandungan. Mereka selalu bilang saya baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Akhirnya ada salah satu dokter ngomong katanya saya itu endometriosis. Oke. Setelah itu saya cari tahu apa itu endometriosis. Itu beberapa bulan yang lalu. Oke. Karena sebelum itu saya 2018 saya juga ke dokter karena ada keluhan sakit di bawah ini perut. Udah gitu kata dokter tersebut saya kena kista dok. Kista ya. Kista ovarium fungsional. Setelah itu saya cari-cari tahu apa itu kista ovarium fungsional. Saya cari tahu itu kista ovarium fungsional nggak menyebabkan nyeri, tapi saya kok nyeri gitu. Itu sering banget terulang sakit. Saya ke dokter kandungan lagi, mereka bilang, oh baik-baik aja kok, Bu, katanya gitu. Setelah itu ternyata beberapa minggu yang lalu saya ke dokter kandungan lagi. Baru mereka mendiagnosa saya katanya endometriosis. Kenapa kok selama ini nggak tahu bahwa saya itu endometriosis? Dokter yang lainnya kok ngomong baik-baik aja gitu. Sementara saya sakit banget sampai saya ngomong ke suami, Mas, udah saya Ika nggak mau lagi haid, Ika mau angkat rahim, udah nggak kuat. Setiap kali mau haid, saya stres gitu. Stres banget. Setelah itu, cari tahu lagi apa itu endometriosis. Sesuai gitu dengan yang saya rasakan gitu, gejalanya gitu. Setelah itu, nggak taunya ketemu dokter Caroline. Gimana cara, saya lihat YouTube dokter Caroline, cara penanganan endometriosis seperti apa gitu-gitu. Sebelum saya ini ketemu dokter Caroline, udah gitu saya kuat memutuskan untuk angkat rahim. Karena saya dari gadis haid saya sakit banget. Pas usia 40 semakin sakit sampai sekarang 46 tahun. Selama 6 tahun saya menderita, Mbak. Oke. Setelah itu ngomong ke suami, ayo Mas ke dokter Caroline. Hati Ika kuat ke dokter Caroline. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Terbawa ya langsung ya untuk. Nggak tahu, iya. Lihat YouTube dokter Caroline itu kan penjelasannya itu gampang dipahami. Udah gitu, sebelum saya ke Jakarta, ke sini, saya jelaskan dulu ke suami saya, biar suami saya nggak shock nanti kalau pas di rumah sakit ketemu dokter Caroline, diagnosa dokter Caroline seperti ini. Jadi suami saya udah tahu sedikit ya? Sedikit. Oke. Jadi yang menonton YouTube-nya Dokter Caroline tidak hanya ibu, tapi juga bapak disuruh tonton juga ya? Anak-anak saya juga. Oh oke, baik. Saya bilang sama anak saya, penyakit mama seperti ini loh sama saya. Biar anak saya tak paham gitu. Setelah itu kami ke sini. Udah ke sini diperiksa sama Dokter Caroline. Ternyata saya itu ada endometriosis, adenomiosis dengan perlengketan.
Oke, nah berarti waktu sebelumnya selama 6 tahun itu keluhannya adalah sakit, nyeri yang sangat teramat sakit, sangat. dan itu hanya pada saat haid atau Di luar haid juga. di luar haid juga? Oke, memang bisa ya dok ya untuk penderita ini merasakan keluhannya Bisa. juga di luar dari Bisa. siklus haid. Jadi endometriosis itu kan memang sering menimbulkan perlengketan dengan organ sekitar ya. Adenomiosis itu adalah endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Nah, perlengketan dengan organ sekitar itu dengan usus-usus dan dengan organ lain ya. Kalau perlengketan itu makin lama makin parah, nyeri tidak hanya dirasakan saat menstruasi, tetapi juga di luar siklus haid juga nyeri itu senantiasa. Dan itu sangat mengganggu aktivitas ya Kak. Iya, Dok, Mau pergi bener. kemana-mana mesti lihat jadwal, Iya, diajak bener, temen Dok. yang ceritamu Bener. nggak bisa pergi ya, Iya, karena lihat siklus haid, aduh kayak saya lagi mens nggak bisa kemana-mana Iya, waktu itu bener, ya. Dok. Karena benar-benar nyeri banget ya. Oke, tapi setelah ketemu sama dokter Caroline, waktu itu yang disarankan apa nih untuk metode pengobatannya? Dokter Caroline menjelaskan dulu ke suami saya, Pak, ini gini, ini adenomiosis. Beda dengan miom, kata dokter, penanganannya, kata dokter Caroline. Kalau miom tinggal angkat miomnya saja, sudah selesai. Tapi kalau adenomiosis, nggak segampang itu, kata dokter Caroline. Satu-satunya cara biar aman, angkat rahim. Kan saya udah punya anak 4. Oke. Usia udah lanjut. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk angkat rahim ya. Oke, seperti itu. Jadi memang untuk pengangkatan rahim sendiri kan memang harus ada persyaratannya juga ya dok ya. Sudah punya anak cukup dan tidak ingin memiliki anak lagi. Jadi biasanya keputusan operasi itu akan didiskusikan secara detail dengan pasiennya. Nah, jadi keputusan operasi itu mempertimbangkan fungsi fertilitasnya, ya. Kemudian usianya juga kita pertimbangkan, keinginan pasien apa, ya. Juga ya sekali lagi bergantung pada kompetensi dan jam terbang dokter untuk pilihan operasi apa yang akan dilakukan. Pasti dokter akan memilihkan yang terbaik untuk pasiennya. Betul, oke. Makanya konsultasinya lebih ke dokter ya, harus ke dokter. Nah dok, waktu itu jenis operasinya laparoskopi ya? Laparoskopi angkat rahim, angkat kista, dan membebaskan perlengketan waktu itu kita ya Kak ya? Iya dok, benar. Oke, itu bagaimana untuk prosesnya dan setelahnya? Saya kayak nggak dioperasi, sampai suami saya ngomong gini, Dek, itu siap operasi loh, katanya kaki saya itu udah kemana-mana. Oke, udah bisa jalan soalnya ya? Udah pecicilan gitu, kalau nggak pakai kateter enggak. Setelah itu, setelah operasi, saya pegang bagian badan saya yang kanan ini kan selalu sakit. Saya pegang paha kanan, paha kiri, loh kok nggak ada panas lagi. Selama ini sakit, panas banget. Udah gitu, ini jantung sebelum dioperasi kenceng banget. Degupnya karena menahan sakit ya? Kemungkinan. Setelah itu, pokoknya bagian kanan dari ujung kaki sampai ujung rambut hilang rasa sakitnya. Sampai saya sedih banget. Pas dokter Caroline visit, kalau ini nggak ada impus, saya kejar dokter Caroline, saya peluk dokter Caroline. Jadi sampai menangis haru bahagia ya? Bahagia banget. Karena terlepas dari rasa sakit. Iya, hanya operasi 4 jam ya dok ya? Kita 3 jam lah. 3 jam. Bisa hilang semua sakit yang 6 tahun saya rasakan. Oke, nah mungkin Ibu Ika di sini ada yang mau disampaikan juga untuk perempuan di luar sana sehubungan dengan apa yang Ibu Ika rasakan. Pesan saya untuk perempuan di luar sana, jangan menyepelekan nyeri haid. Apalagi kalau nyeri haidnya semakin lama semakin sakit gitu, jangan diabaikan. Yang nona, jangan pernah malu untuk ke dokter kandungan. Karena memang sudah dijelaskan juga di episode-episode sebelumnya ya dok ya, kalau memang baik yang belum menikah ataupun sudah menikah itu wajib kontrol secara rutin ya ke dokter kandungan. Nah dari dokter Caroline mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sobat IMC sehubungan dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Ika ini. Jadi adenomiosis ini memang terapinya yang tuntas itu hanya angkat rahim. Kecuali bagi pasien yang masih menggunakan rahim untuk hamil. Belum pernah hamil atau akan hamil ya. Kita akan berusaha mempertahankan rahim dengan melakukan reseksi saja. Tetapi harus disadari penuh kalau hanya reseksi pasti beberapa bulan akan kambuh lagi adenomiosisnya. Karena itu bagi yang mau hamil, program hamil setelah reseksi adenomiosis harus dikejar dengan cepat. Dalam waktu 6 bulan golden period itu Anda harus hamil. Kalau enggak, pasti adeno akan tumbuh lagi.
Karena itu bagi perempuan yang sudah cukup anak, ya, terapi untuk adenomiosis yang paling tepat adalah angkat rahim. Dan tidak perlu khawatir untuk angkat rahim, ya, bisa dilakukan dengan laparoskopi yang minim nyeri, dan kualitas hidup akan jauh lebih baik justru setelah operasi, ya, bebas dari nyeri, bebas dari perdarahan, lebih bisa enjoying life, hidup lebih sehat dan happy. Ya Kak, sekarang udah bisa jalan-jalan, udah bisa hangout sama temen tanpa tergantung sama jadwal menstruasi. Bener, ya Kak ya. Coba nih Ika bisa cerita lebih banyak. Sebelum saya operasi ini, saya dulu kalau mau ada acara aja di rumah Ika, besok di rumah ada acara ini ya, saya lihat jadwal dulu, haid nggak itu ya, waktu haid atau enggak gitu. Kayaknya nggak bisa. Sampai saya kayaknya dijauhin dah sama teman-teman karena setiap kali diajak selalu menolak ya. Menolak, padahal keadaan saya lagi nggak baik gitu. Kalau sekarang udah bisa jalan-jalan terus udah ya. bebas banget. Ini kita baru 2 minggu nih. Ya Kak ya, baru 2 minggu dari operasi ya Kak. Udah bolak-balik. Udah jalan-jalan, udah aktif. Wow, sudah bisa tersenyum cerah. Alhamdulillah. Luar biasa banget ya. Dan setelah ini bisa kembali lagi ke kota asal di Pekanbaru ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak loh Ibu Ika untuk cerita inspiratifnya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Caroline. Sama-sama. Dan untuk sosial media dari Dokter Caroline juga sudah kami tampilkan di layar. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kita berjumpa lagi di episode-episode berikutnya.